Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta cerita misteri, saat ini kita ketemu dengan salah satu yang punya ceritanya UI. Kita pengen denger nih, apa aja sih yang terjadi misteri di kampus UI. Salah satunya adalah nih narasumber kita yang akan bercerita malam ini adalah Mas Gunce atau Mas Gunawan Wicaksono. Beliau adalah salah satu senior fotografer di salah satu majalah terkemuka di Indonesia. Oke Mas Gun, ya. Apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Mas Gun akan bercerita pengalaman kisah nyata beliau saat berkuliah di kampus Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya ya, Mas Gunawan ya. Ya, dulu namanya masih Fakultas Sastra. Oke Mas Gun, apa deh Mas Gun hari yang akan mau diceritakan malam ini pada cerita misteri Depok? Monggo Mas Gun. Ya. Jadi gini, mau mulai dari mana ya? Kalau sebenarnya banyak ya, kayak misalnya cerita-cerita seputar dunia astral gitu kan di lingkungan kampus Kuning atau kampus UI, tapi itu dari teman-teman sih, kebanyakan dari teman dari cerita. Yang saya alamin sendiri sih paling tidak cuma satu ya yang saya alamin sendiri, tapi kalau cerita itu banyak. Jadi di FIB itu kan banyak ya gedung-gedung. Seingat saya tuh kalau sekarang saya ada 10 gedung ya, dulu tuh baru 9, baru sampai. Itu tahun berapa Mas Gun? Saya masuk tahun 98, dulu masuk 98, saya masuk di pertama kali saya kuliah di UI itu di program D3 Sastra Belanda dulu. Nah, terus abis itu saya tahun berikutnya saya masuk di program S1 di Sastra Jawa. Nah, waktu masuk tahun 98 itu kan, jadi gini, kalau mahasiswa UI itu, baik S1 maupun D3 itu, di tahun-tahun pertama itu wajib mementaskan sebuah pentas teater gitu. Kalau di D3 itu dulu syarat ya, salah satu syarat ya? Iya, salah satu syarat buat anak-anak baru, mahasiswa baru untuk di antar himpunan mahasiswa tuh ada yang namanya pentas teater ya. Kalau di D3 itu namanya pertemuan tahunan. Itu sebelum mengakhiri masa D3 ya? Artinya untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah D3 itu? Bukan, itu waktu mahasiswa baru habis ospek. Habis ospek baik D3 maupun S1 tuh tiap himpunan mahasiswa tuh di D3 tuh namanya menampilkan nama acara pentas teater itu pertemuan tahunan. Kalau di S1 tuh namanya petang kreatif. Nah, waktu itu 98 aku di jurusan sastra Belanda kan, dulu di D3 Belanda. Nah, itu tiap jurusan tuh seingat saya dulu habis ospek tuh kan sekitar September 98. Berarti itu kira-kira persiapan dari mulai pentas teater untuk pertemuan tahunan itu berarti dari September sampai Oktober lah, kira-kira sebulan atau 2 bulan. Saya lupa gitu kan, tapi kira-kira di medio itulah, di antara September sampai November 98 pada waktu itu. Nah, habis ospek kita harus tiap himpunan, tiap jurusan itu harus persiapan pementasan. Nah, masing-masing jurusan itu bisa latihan. Nah, karena D3 itu kuliahnya siang, otomatis kalau mau latihan teater kan pas habis jam kuliah kan. Habis jam kuliah tuh rata-rata habis maghrib. Oh, malam maghrib. Rata-rata tuh latihan gelap gitu ya? Ya, latihannya tuh pasti setelah jam kuliah. Nah, jam kuliah tuh D3 kan dari jam setengah 1 sampai jam 6 lah tuh perkuliahan. Bahkan ada sampai malam jam 9, tapi rata-rata jam maghrib udah selesai. Nah, setelah maghrib itu biasa mulai tuh latihan teater tuh. Biasanya sih bisa sampai jam 8, jam 9, bisa sampai jam 10. Kalau sampai GR tuh bahkan sampai nginep lah pada waktu itu. Nah, di masa-masa itu tuh kita latihan rutin hampir tiap malam tuh latihan, karena tiap jurusan harus mementaskan punya cerita masing-masing. Tema masing-masing. Misalnya biasanya sih kekasan tergantung program studinya. Kayak misalnya Inggris biasanya dia mementaskan apa sih waktu itu sih, Hamlet. Terus kalau waktu
waktu itu Jerman mementaskan Nazi, Belanda mementaskan Pitung. Pitung pada waktu itu. Jadi kita jadi macam-macam tuh, biasanya ada terkait sama jurusannya. Nah, tiap malam itu kita latihan. Dari mulai habis maghrib sampai ini. Nah, pada suatu waktu jurusan saya itu jurusan Belanda itu kebagian latihan, kan tiap latihan tuh beda-beda tempatnya. Bisa di selasar gedung, bisa di di lapangan-lapangan yang di antara koridor-koridor itu, bisa di situ, bisa minjem ruangan. Nah, bisa di kelas terbuka juga. Dulu sih belum kelas terbuka namanya, kayak di selasar gedung, nggak bisa di selasar gedung 1 di belakang gitu kan. Nah, jurusan Belanda waktu itu kebagiannya di selasar gedung 4 latihannya. Bukan, di lantai 2. Selasar berarti lorong-lorong gitu. Bukan, waktu itu pas kejadian itu di lantai 2 gedung 4 di FIB waktu itu. Nah, kita kebagian di situ. Nah, tapi kan biasa di latihan itu kan nggak rutin langsung latihan ya, nggak langsung latihan acting terus, nggak mungkin. Ada yang lo gilirannya ini lo main latihan. Nah, giliran yang belum latihan adegan kan masih bisa selengean kan, masih bisa bercanda-canda lah. Nah, pas waktu itu belum giliran saya untuk latihan, masih giliran teman-teman. Saya suka main turun aja dari gedung 4 turun ke bawah itu, turun dari gedung 4 lantai 2 turun ke bawah. Sama teman saya waktu itu, lupa kalau nggak udah sepi banget itu. Udah sepi. Nah, waktu itu lagi mau ngambil sesuatu lah, apa properti apa gitu buat latihan, turun ke bawah gitu berdua. Nah, pas mau dari gedung 4 itu mau ke arah gedung 5 kalau gitu, ke arah gedung 5. Tapi kok tiba-tiba dari arah gedung 6 itu anak-anak jurusan Jerman, anak-anak baru juga kayak saya juga. Anak-anak gedung 6 tuh pada lari-lari kan ke arah gedung 4 tuh. Kan kita lihat, kenapa lu? Ada kesurupan lo teman anak. Oke, Mas Gun, coba lagi seru-seru ya, kita tunggu dulu break. Sebagai gambaran pemirsa, ini adalah lokasi gedung 6 Fakultas Ilmu Budaya atau Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang menjadi momok para mahasiswa. Kita lanjut lagi keseruan tadi, katanya ada yang mau kesurupan. Nah, mungkin Mas Gun akan melanjutkan ceritanya yang lebih seru lagi. Saksikan terus ya. Oke, Mas Gun, gimana Mas Gun tadi yang kesurupan tadi, Mas Gun? Jadi pas kita keluar dari gedung 4 itu papasan sama beberapa anak sastra Jerman gitu kan. Kok pada lari-lari ke arah gedung 4 gitu kan. Kita tanyain, kenapa lu? Gitu. Kayak mukanya juga kayak muka panik juga gitu. Kenapa lu? Ada kesurupan. Di mana? Di gedung 6 gitu. Asal atau satu orang aja? Ada satu orang. Kesurupan. Nah, habis itu kita kesana kan, ya biasa lah namanya, dulu anak-anak kan iseng lah, kalau ada masalah malah disamperin dulu kan, zaman itu gue malah kesana. Nah, masuk sono gedung 6 dulu, pintunya masih arah semak-semak tuh. Kalau sekarang yang arah jembatan Texas. Gedung 6 tuh paling mepet sama jembatan Texas. Dulu tuh belum ada jembatan Texas, dulu tuh jembatan Texas itu semak belukar, ada hutan segala macam. Nah, pintunya gedung 6 tuh emang arah ke hutan itu. Masuk gue berdua di situ. Emang udah horor banget ya. Iya, dia paling mentok kan, udah paling mepet danau. Gedung 6 tuh udah paling mepet danau. Nah, terus kita masuk kelas situ, gue berdua tuh. Masuk kelas itu benar ternyata ada yang kesurupan. Tapi menurut gue tuh nggak kesurupan. Kalau menurut gue ya nggak kesurupan. Jadi tuh anak stres. Jadi kayak mendelik-delik gitu kan di pojok. Ada teman-temannya sih, ditungguin sama temannya, tapi dia nggak mendelik-delik gitu kan. Nah, gue merinding tuh. Dia mendelik-delik kayak lihat sesuatu gitu di atas. Nah, terus gue samperin. Yang lain-lainnya dia nganggap itu kesurupan karena kayak kesambet. Enggak, dia nggak teriak-teriak, tapi kayak orang ketakutan ngeliat ke arah atas gitu. Jadi kalau lo mau tahu gedung 6 itu kan 3 lantai itu. Nah, itu Jerman itu anak sastra Jerman itu latihannya di selasar di bawah tangga. Nah, di bawah tangga itu kan bisa, jadi tangga itu kan naik tuh lantai 1, lantai dasar naik ke lantai 2, tuh lantai ketiga. Nah, itu tangganya kan kelok-kelokan tangganya tuh kelihatan sampai lantai atas, sampai ke atas, sampai
plafon lantai 3 tuh kelihatan gitu kan. Nah si anak Jerman itu ngeliatin ketakutan ke arah atas gitu kan. Kalau teman-temannya ngira itu kesurupan. Kalau gue sih ngeliatnya enggak, pas cuma ngeliat ke atas kan, anak-anak pada nggak tahu lu kenapa gitu kan, sama temennya berusaha disadarin apa gimana. Nah gue ngeliat kan, gue ngeliat gitu, gue liat ke atas ke arah tangga tuh, kan udah gelap tuh, udah banyak mati ya, cuma yang lampu yang dipakai, yang nyala cuma yang dipakai sama anak-anak Jerman buat latihan, yang lainnya pada mati. Nah lihat ke arah tangga itu kan samar-samar tuh, gelap ya, gelap tapi masih ada lampu cahaya lampu tuh. Gue iseng lihat ke atas gitu, itu yang gue lihat anjing tuh, gue merinding nih. Itu yang gue lihat dari lantai 1 sampai lantai 3 kaki itu kayak gede banget orang. Dan itu dari lantai dasar sampai tembus lantai 3 itu baru sampai pusar. Kepalanya belum kelihatan. Itu kaki doang, tinggi banget, gede banget. Tapi nggak semua lihat, gue lihat, astagfirullahaladzim. Cuma udahlah, si anak ini dibawa, ada anak-anak pada bubar tuh, kita Jerman. Nah sebelum itu sih kan gue udah sering dengar cerita tentang terutama Gedung 6. Gedung 6 itu dari senior dulu. Sebelum itu banyak cerita, misalnya si Beben dulu, almarhum teman gue, Beben pernah cerita dulu waktu di kelas sastra Belanda udah mepet maghrib waktunya, tiba-tiba dosen tuh Pak Lili nanya, itu tiang, jadi di kelas itu kalau di lantai 2 itu suka ada tiang kan, jadi masuk di dalam kelas tuh ada tiang karena cor-coran kan, tiang tuh di dalam kelas itu ada taruh tiang. Nanya, Ben itu tiang kayak goyang-goyang ya, itu goyang nggak sih gitu? Ternyata kata saran ini segini-gini lah tiang ini. Si Beben nengok gitu kan, oh iya Pak, goyang, udah bubar nih kuliah nih. Jadi baru beberapa orang termasuk dosen lihat tiangnya gini-gini nih di Gedung 6. Nah itu satu, itu bukan gempa ya, tapi bukan goyang kayak gini nih, bukan getar gitu ya, bukan jadi yang kelihatan goyang cuma tiang doang, udah bubar deh. Jadi nah Gedung 6 itu banyak yang lihat. Ada beberapa, itu ceritanya senior tuh, tapi kan akhirnya gue buktiin sendiri, tapi dengan cerita yang lain. Kalau itu kan tiang gue yang itu yang kaki gede banget sampai lantai 3 tuh cuma besar doang. Tapi nggak kelihatan sama sekali wajah. Nggak kelihatan kan, cuma warnanya warna apa gitu kelihatan gelap. Jadi gini, ini kan lampu nih, ini kayak gini lampu nih. Ini kan sisi sebelah sana udah gelap nih. Nah kan gue ngeliatin ke situ kan ada samar kan, tapi kaki kok paha gitu. Berbentuk kaki ya? Bentuk kaki. Nah, berbulu atau gitu kelihatan nggak kelihatan? Berbulu sih enggak, orang masih kelihatan kaki tuh. Jadi sama-sama kayak abu-abu gitu kan. Jadi itu menurut gue dia nggak kesurupan, cuma ketakutan, stres lihat itu. Lihat ya. Nah terus banyak sih kalau Gedung 6 itu kan legendnya kan, kalau di UI itu kan yang si cantik berbaju merah itu. Nah ada temen gue tuh senior juga, si Dini Kiting tuh, dia bisa lihat. Dia bisa lihat lagi di kelas itu disampingin sama cewek. Jadi kelas itu kan kalau di FIB itu dulu kelasnya kan nggak terlalu gede ya, karena paling cuma buat 15-20 orang kan. Tiap kelas-kelas kecil itu, kalau kecuali aula atau auditorium kan gede-gede, paling cuma muat segitu. Nah samping itu kosong, dia lagi ngerjain kerjaan gitu, disamperin sama cewek, bajunya nyata tapi cuma dia aja yang lihat, dia doang yang lihat. Samperin si Dini udah tahu nih, karena dia bisa ini lihat. Kan bisa lihat. Karena kalau ospek dulu dia kerjaannya ngeliatin dulu. Kalau survei tempat lokasi buat ospek malam tuh yang mana? Dini sih dimintain tolong, Din, yang mana yang buat aman buat pos. Oh sini. Nah dia udah bisa tahu. Yang samperin sama si cewek itu disamperin karena dia ngeliatin terus kan. Ini cabut ke toilet, baru dimaki-maki tuh cewek, lu ngapain ngikutin gua terus gini. Nah itu dia sering muncul di Gedung 6 itu. Emang urban legendnya sih ya, nggak tahu, mungkin di UI, di EFE juga sering banyak ketemu yang cewek baju merah itu gitu. Atau juga ada lagi yang di Gedung 6 itu, jadi teman gua tuh anak tapi itu anak S1 Jerman tuh, si Erik tuh lagi siang lah, selepas siang itulah, agak-agak sore menjelang sore gitu, lagi kuliah gitu, tiba-tiba kan kalau dulu ya, sekarang sih UI ketat ya. Kalau dulu tuh tukang pedagang tuh banyak lewat di UI, masuk kayak pedagang tuh bebas ya.
masuk di gedung UPI sampai Selasa tuh tukang-tukang kaki lima banyak, ada tukang apa namanya, ada tukang bakso, ada tukang apa biasa pikulan gitu kan, segala macam gitu. Nah, buat anak UI kan biasa lah lihat tukang jualan gitu edar di selasar kampus udah biasa gitu. Nah si Erik tuh ngeliat juga lagi kuliah di gedung 6, lihat lagi kuliah di lantai 2 juga kan jendelanya semua sekeliling jendela kaca gitu kan, dia bisa ngeliat, bisa ngeliat luar. Tiba-tiba si Erik lihat ada tukang sate lewat, selo lewat, gerobak dorong, dia santai, oh tukang sate. Baru dia, hah ini kan lantai 2. Di lantai 2 ada gerobak sate lah, pas dia lihat lagi udah nggak ada. Udah cerita tuh, ini gedung bangke emang. Gue siang-siang liatin apa? Tukang sate lewat. Gue baru ngeh lah, gue kan kuliah di lantai 2. Pas gue nengok lagi udah nggak ada tukang satenya. Tukang sate lewat, cuk. Nah itu soal gedung 6 akhirnya gue buktiin sendiri tapi yang itu buktiinnya pas waktu latihan teater itu. Jadi lihat yang kaki gede itu, anjrit gue bilang. Sebentar Mas Gon, itu tadi yang anak yang tadi stres tadi itu akhirnya gimana tuh ceritanya? Akhirnya dibawa sama temen-temennya. Dia cerita nggak? Sempat cerita nggak? Dia ngelihat? Enggak, gue nggak ikutin karena kan dibawa sama anak-anak jurusannya kan. Aku kan balik lagi. Oh bukan beda jurusan sekarang? Beda, itu beda jurusan kan, gue jurusan Belanda. Yang tapi saat ini nggak ada cerita dia pernah cerita nggak dia? Nggak jelas karena langsung dibawa sama. Nah gue cerita kan ke anak-anak, anjing kesurupan gue. Gue juga lihat tuh anjing gue apa namanya. Tapi kalau buat anak UI sih biasa sih kayak gitu udah, yang masing-masing tuh lihat ya tinggal gimana ininya aja. Terus setelah itu teman-teman yang lain ketakutan atau latihan diteruskan atau gimana? Akhirnya gedung 6 tuh udah nggak dipilih lagi buat latihan. Karena kan sudah gitu. Kan ceritanya yang gini, kenapa anak-anak jurusan itu masing-masing punya tempat untuk latihan kan? Biar pada nggak diintip sama jurusan lain. Lo latihannya nampilin pentasnya apa biar nggak diintip, supaya nanti ketika pentas eksklusif kan, udah artinya jurusan lain nggak ngebaca nih pentas kita. Jadi nyari tempat latihannya aneh-aneh ya. Belanda tuh kadang di gedung 4, kadang di PSG, terus di Jepang itu kan. Di situ tuh. Nah, Jerman tuh nyari di gedung 6 gitu. Sepi sih emang. Ternyata ada kejadian itu, habis itu stop ya nggak jadi. Seingat gue ya, nggak ada lagi yang pakai itu selasar gedung 6 habis itu. Oke Mas Gun, kita simpan dulu cerita-cerita lainnya, tapi teman-teman jangan jadi takut ya kuliah di UI ini cuma sekedar cerita Mas Gun bahwa memang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis yang memang menjadikan cerita legend itu jadi nyata. Artinya bukan sekedar cerita omongan saja, tapi juga cerita nyata bahwa ini adalah saksinya, ada saksi mata yang memang menyaksikan langsung kejadian misteri tersebut. Nah, biasanya gini, buat anak UI zaman dulu nih, UI itu kan anak-anak mahasiswa tuh sering nginep, bikin acara di kampus segala macam. Misalnya besoknya ada pentas apa di kampus tuh nginep. Nah, kalau nginep itu pasti deh, kalau yang sering nginep di kampus tuh atau sering latihan sampai malam hidup di kampus, pasti biasanya sering ngalamin kayak gitu-gitu tuh. Ya, gimana Mas Gun tadi? Yang tadi kita teruskan yang soal tadi apa, jangan jadi takut lah mahasiswa UI ini untuk kalau biasa aja itu gini sih, rata-rata memang anak-anak nggak hanya mahasiswa ya, dosen pun sering ketemu lah kayak gitu-gitu. Karena gini, kita perlu lihat dulu sejarahnya kampus UI Depok itu kan dulunya kan adalah perkebunan karet punyanya kolonial tuh, yang sebenarnya UI itu pada waktu itu perkebunan karet UI kan salah satu penghasil karet terbaik tuh di dunia padahal. Nah, hutan-hutan karet UI itu kan yang zaman kolonial Belanda itu emang udah ada zaman dulu, tahun 18-an sekian juga udah ada gitu. Nah itu karena dulunya hutan, terus akhirnya dijadikan kampus, hutan dan perkampungan ya, hutan sama kan UI kalau nggak salah tiga kelurahan ya, bedol desa 3 kelurahan kalau nggak salah, itu ada kampung perkampungan penduduk. Nah tapi sisanya hutan. Kalau menurut gue sih wajar ya, karena kan kampus itu kan dibangun belakangan kan, tahun 80-an, pertengahan 80-an. Sudah ada duluan ya, penghuni yang lainnya ya. Iya, dulunya. Lainnya justru kampus UI itu kan istilahnya komunitas baru di situ, atau pendatang baru sebenarnya di situ. Jadi kita hidup pasti ketemu lah sama makhluk-makhluk seperti itu yang lokasinya sama cuma beda dimensi aja gitu. Jadi banyak sih karena anak-anak, dan itu udah biasa sih buat anak-anak UI itu kalau itu. Oke, gitu. Penggemar cerita misteri Depok,
jangan jadi takut untuk kuliah di UI. Ya, semakin kita takut sama setan, semakin berani mereka. Jadi kita harus hadapi dengan keberanian. Oke, sampai jumpa di cerita misteri Depok lainnya di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda lagi. Nanti juga Mas Gun akan kita undang kembali dengan cerita-cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe cerita misteri Depok, like and share. Cerita misteri Depok.